Ya, lanjut kaulah nomor 10. Jika jumlah transaksi perdagangan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara pada bulan lalu ada 10.000 unit, mengakibatkan harga umum 50.000 dan kecepatan perputaran uang diperkirakan 10 kali jumlah uang beredar adalah 5 juta. Sebab perhitungan jumlah uang beredar dijelaskan oleh Irving Fisher melalui teori kuantitas uang. Ini yang penyataannya salah. Yang bawahnya benar. Oke. Harusnya berapa juta nih? 50. Iya, harusnya 50. Rumusnya apa, sayang? M kali V sama dengan P kali T. Iya, itu diingat ya, teorinya Irving Fisher. Teori kuantitas uang ada banyak sebenarnya. Teori kuantitas uang menurut David Ricardo, siapa lagi, Adam Smith, ya, Alfred Marshall. Yang terkenal itu memang Irving Fisher. Yang rumusnya adalah M kali V sama dengan P kali T. Di soal yang ditanya M. Ada yang baru bergabung, udah mau pulang kita deh. M sama dengan P kali T per V. Nah gitu, jadi gampang banget. Price-nya 10.000. Trade-nya 10.000 dan price-nya 50.000. Tinggal dikali 500 juta dibagi 10, ya kan? 10.000 dikali 50.000 kebalik, 50.000 kali 10, price-nya yang 50. Sorry. 50.000 dikali 10.000 dibagi velocity-nya ya, kecepatannya 10 kali. Surut. Hasilnya 50 juta. Bukan 500. Makanya ini salah dan ini benar. Salah benar jawabannya dodol. Good job. Kaulah. Mahira, selamat bergabung karena Mahira baru bergabung. Kita skip dulu, kita pending dulu dia ya. Kita ke Nadine dulu. Nadine, silakan. Buku The Wealth of Nations merupakan karangan Adam Smith ya, Kak? Iya, ini paling terkenal nih. Punyanya Adam Smith. Dia paling sering bikin buku sih memang si Adam Smith ya. Makanya dia dianggap bapak ekonomi dunia. Nomor 12. Nomor 12 silahkan. Nah, Novel ini Mas Novel ya? Mas Novel ya? Putri Kalista, silahkan. Adam Smith menekankan persoalan ekonomi dapat diselesaikan secara efisien melalui yang Kak. Ini soal yang tadi ya. Jawabannya apa tadi? Yang Kak. 13. Rafli Aditya. Rafli hilang dia. Saragi Cindy, silahkan nomor 13 Saragi Cindy. Sistem perekonomian pasar bebas bersumber dari perekonomian liberal. Sebab ciri perekonomian liberal adalah alat-alat produksi bebas dimiliki dan digunakan oleh warga negara. Yang pernyataan 1 benar, Kak. Ya, ini tadi udah juga ya. Diulang-ulang ya soalnya ya. Pernyataan kedua tadi gimana? Benar juga, Kak. Iya, ada hubungan? Nggak ada. Ada, Kak. Ada. Ayamku.
Next, nomor 14. Thank you, Cindy. Tessa. Kebaikan-kebaikan utama dari sistem ekonomi pasar bebas adalah Mhm. yang 4 aja, Kak. 4. Oke, kita cek ya. Faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien. Kegiatan ekonomi dalam pasar diatur atau diselaraskan dengan efisien. Semua efisien ya. Pertumbuhan ekonomi yang mantap akan diwujudkan. Pelaku diberi kebebasan. Iya, lebih tepat ini ya. Kalau dikatakan efisien, setiap baik itu komando maupun pasar bebas tentu menginginkan penggunaan yang efisien ya. Cuman di pasar bebas itu kecenderungan penggunaannya berlebihan ya, eksploitasi yang terjadi. Jadi tidak efisien. Jawabannya dodol. 4 doang. Next, 15. Unifa. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah melakukan perencanaan secara terpusat dalam bidang ekonomi dan masih terdapat kebebasan individu. Sebab pada sistem ekonomi komando, pemerintah mengendalikan kebutuhan masyarakat, produksi dan pendistribusiannya. Oke. Pernyataan pertama? Salah Kak, ada kebebasan individu. Iya, tidak ada kebebasan individu di pasar sistem ekonomi komando. Next, pernyataan kedua. Salah juga Kak. Kenapa? Mengendalikan kebutuhan masyarakat. Benar, dia yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Dia yang menyediakan kebutuhan masyarakat. Makanya di sini tidak terlalu terjadi banyak konflik. Tapi pilihan juga nggak banyak karena yang menyediakan semua itu pemerintah gitu. Jadi ini benar. Semua diatur pemerintah. Oh, salah benar. Dodol. Gitu ya Unifa. Next, nomor 16. Zahwa. Zahwa Naila. Gak ada ya. Oke, kita kembali ke dia. Dia tadi belum. Silahkan dia. Pengertian homo economicus yang dikehendaki oleh kaum klasik ialah yang beda, Dodol. bebek. Bebek. Oke. Kita lihat Homo economicus ya menurut Adam Smith dalam uraian-uraiannya menggunakan tipe manusia yang dinamakan Homo economicus atau manusia ekonomi. Artinya manusia yang berusaha untuk mencapai kepuasan, kebutuhan secara maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Jadi dia menganggap bahwa perekonomian dianggap analog dengan tubuh manusia yang diberi kekuatan untuk menghadapi serangan dari luar yang nantinya dapat menambah kekayaan serta kesejahteraan suatu negara. Jadi manusia itu dianggap sama dengan negara. Dia itu harus kuat terhadap serangan dari luar. Dia harus bisa berjuang sendiri. Dia berusaha sendiri gitu. So jawaban yang tepat bola. Sungguh terharu dan pilu. Oke, thank you dia. Kita lanjut ke soal nomor 17. Nomor 17. Nadine.
Berdasarkan teori Harold Domar, maka syarat terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah adanya peningkatan konsumsi, bukan Kak? No, investasi. Kalau si Harold Domar itu kata kuncinya investasi. Cantik. Jadi dia bilang bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi jika banyak peningkatan investasi dan tabungan. Itu dia. Kalau tabungan naik, investasi naik, biasanya konsumsi turun ya. Lanjut nomor 18. Jahwa sudah ada. Rafli sudah ada. Oke, Kelvin silahkan. Lanjut. Kemakmuran hanya dapat dicapai dengan mengumpulkan logam mulia. Emas sebanyak-banyaknya adalah pendapat dari mazhab merkantilisme. Iya, ini udah biasa banget. Merkantilisme. 19. Bintang. Menurut Keynes, kalau tingkat bunga obligasi turun, investasi akan bertambah. Sebab kalau tingkat bunga obligasi turun, nilai obligasi meningkat. Oke, kita lihat dulu ya, apa hubungan suku bunga dengan investasi dan tabungan. Kalau misalnya suku bunga naik, tabungan naik atau turun? Naik ya, Kak? Iya, tabungan naik. Makanya salah satu cara mengatasi inflasi dengan menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang beredar berkurang karena tabungan naik. Jadi suku bunga naik, tabungan naik. Kalau tabungannya naik, investasinya gimana? Naik juga. Turun sayang. Ya kan, karena kalau misalnya uang yang dia gunakan untuk menabung udah lebih banyak, tentu untuk investasi akan lebih sedikit. Gitu. Jadi tabungan dengan investasi terbalik ya. Kalau suku bunganya turun, kebalikannya berarti ya, tabungannya akan turun, investasinya yang akan naik. Maka hubungan antara suku bunga dengan investasi gimana? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Kalau suku bunga dengan tabungan? Berbanding lurus. Iya. Nah, menurut Keynes, kalau tingkat bunga obligasi turun, maka investasi akan bertambah. Benar, Kak. Benar harusnya ya, tapi ini suku bunga simpanan nih. Kalau obligasi benar, obligasi ini kan surat ini ya, surat berharga ya. Surat berharga dalam bentuk utang. Kalau tingkat bunga obligasi turun, nilai obligasinya meningkat. Salah lah ya. Harusnya turun. Kalau tingkat bunga obligasinya turun, nilai obligasi. Jadi kan bunga itu, suku bunga itu kan ada dua. Suku bunga tabungan dengan suku bunga pinjaman gitu. Ini suku bunga obligasi ini maksudnya apa gitu? Apakah dia suku bunga pinjaman? Apakah suku bunga tabungan gitu? Lihat sebentar ya. Mampus
Untung kita online, saya rada-rada flu dan agak radang tenggorokan gitu. Jadi suara saya juga pasti kalian dengar agak-agak sengau gitu. Oh iya, saya ngerti. Jadi yang dia pakai obligasi ya. Nah, surat utang. Jadi kalau misalnya suku bunga, tingkat bunga utang turun, investasi akan bertambah. Benar ya? Pernyataan pertama ini benar. Sesuai kok dengan ini. Benar salah, jawabannya cantik. Itu dia. Okay, good. The last question ya. The last question, Mahira. Halo Mahira. Tidak ada dia. Tidak ada dia. Tessa? Halo Tessa. Enggak ada lagi. Unifa. Ya Kak. Ya. Pernyataan berikut merupakan pernyataan normatif, ekonomi normatif, dan bukan positif, ekonomi positif. Pernyataan berikut merupakan normatif, bukan positif. Intinya cari yang normatif yang mana di situ kira-kira Unifa. Yang 4. Iya. Jadi yang normatif itu biasanya itu pendapat pribadi ya. Makanya ditandai oleh kata sebaiknya, seharusnya gitu biasanya. Ini maksudnya sebaiknya kali ini. Pemerintah SBY sebaiknya tidak terjebak dalam defisit pengeluaran. Kalau positif itu pernyataan yang sifatnya fakta. Memang begitu. Misal gini, defisit pengeluaran menyebabkan inflasi. Iya benar. Faktanya emang gitu. Defisit pengeluaran bukan kebijakan yang baik. Ini pendapat pribadi juga sih ini. Defisit pengeluaran bukan kebijakan yang baik. Oh, enggak ya. Defisit pengeluaran akan meningkatkan pendapatan nasional. Iya benar, ini fakta. Terukur. Defisit pengeluaran, ini benar ya. Ini tadi jawabannya ya. 4 doang katanya. Ini udah pasti. Kita lihat yang nomor 2 dulu. Defisit pengeluaran bukan kebijakan yang baik. Suggest ini, suggest. Berarti jawabannya 2 dan 4. Karena begini, defisit pengeluaran atau kalau dalam APBN defisit ya, ini nggak bisa dikatakan bukan kebijakan yang baik. Karena dalam kondisi tertentu kita harus menggunakan kebijakan APBN defisit. Dalam kondisi apa Kak? Dalam kondisi yang namanya deflasi. Dalam kondisi deflasi. Jadi ini saja sih. Defisit pengeluaran berarti pengeluarannya lebih kecil ya. Pendapatannya lebih besar. Oh surplus, sorry. APBN. Defisit pengeluaran berarti APBN surplus. Nah iya bisa. APBN surplus juga digunakan saat inflasi. Sama aja. Intinya nggak bisa dikatakan dia bukan kebijakan yang baik ya. APBN defisit maupun surplus ini sama-sama punya manfaat ya. Tergantung kondisi. APBN surplus digunakan kalau kondisinya sedang inflasi. Nah ini defisit pengeluarannya sedikit, berarti pendapatannya banyak. Ini kondisinya APBN surplus.